layanan melalui saluran fisik dan elektronik. Distribusi dalam konteks layanan. Dalam distribusi konteks layanan, ada 4 pertanyaan kunci yang harus kita ketahui, yaitu apa, bagaimana, di mana, dan kapan. Yang pertama, apa yang didistribusikan? Ada 3 aliran terkait yang menunjukkan apa yang sedang didistribusikan. Yang pertama, alur informasi dan promosi distribusi. Yang kedua, alur negosiasi. Dan yang ketiga, aliran produk. Yang kedua, bagaimana layanan harus didistribusikan? Ada 3 opsi dalam mendistribusikan layanan. Yang pertama, pelanggan mengunjungi situs layanan. Dan yang kedua, penyedia layanan pergi ke pelanggan mereka. Pertimbangan lokasi taktis. Pada langkah kedua, untuk memilih lokasi tertentu, faktor kunci yang perlu dipertimbangkan yaitu 1. Ukuran dan karakteristik populasi. 2. Lalu lintas berjalan kaki dan kendaraan serta karakteristiknya. 3. Kenyamanan akses bagi pelanggan seperti transportasi umum dan ketersediaan tempat parkir. 4. Pesaing di area ini. 5. Sifat bisnis. 6. Ketersediaan tenaga kerja. 7. Ketersediaan lokasi. Kendala lokasi. Meskipun kenyamanan pelanggan penting, kebutuhan akan skala ekonomi dan persyaratan operasional dapat membatasi pilihan lokasi. Strategi lokasi inovatif. Strategi distribusi yang inovatif dapat menjadi inti dari model layanan baru yang kuat. Sebuah inovasi yang menarik di antara bisnis layanan multilokasi melibatkan pembuatan banyak pabrik layanan kecil untuk memaksimalkan cakupan geografis. Contohnya, kios otomatis adalah salah satu contohnya. ATM menawarkan banyak fungsi cabang bank dan mesin swalayan yang dapat ditemukan di dalam toko, rumah sakit, dan lain-lain. Lokasi di fasilitas serbaguna. Lokasi yang paling jelas untuk layanan konsumen dekat dengan tempat tinggal atau tempat kerja pelanggan. Bangunan modern sering dirancang untuk multiguna, menampilkan tidak hanya kantor atau ruang produksi, tetapi juga layanan seperti bank atau ATM, restoran, salon rambut. Beberapa perusahaan bahkan menyertakan fasilitas penitipan anak untuk membuat hidup lebih mudah bagi orang tua yang sibuk bekerja. Seluruh model bisnis baru didasarkan pada strategi collaboration, misalnya Walgreens rantai apotek. Semakin banyak menemukan klinik di pusat perbelanjaan berlomba-lomba menawarkan pelayanan kesehatan yang nyaman dan murah. Kapan layanan harus diberikan? Sebagian besar layanan retail dan profesional di negara industri, jadwal tradisional tersedia 40/50 jam dalam seminggu. Dalam ukuran besar, rutinitas ini mencerminkan norma sosial dan bahkan persyaratan hukum atau kesepakatan serikat pekerja. Wawasan layanan. Faktor-faktor yang mendorong perpanjangan jam operasional ada 5, yaitu antaranya 1. Tekanan dari konsumen, yaitu meningkatkan jumlah keluarga berpenghasilan 2 dan pencari nafkah. Kedua, yaitu perubahan perundang-undangan, yaitu dukungan telah menurun untuk pandangan agama tradisional bahwa hari tertentu seharusnya disarankan sebagai hari istirahat. Ketiga, insentif ekonomi untuk meningkatkan pemanfaatan aset, yaitu banyak modal saling terikat di fasilitas pelayanan. Yang keempat, ketersediaan karyawan untuk bekerja selama jam tidak sosial. Dan yang kelima, fasilitas swalayan otomatis. Peran perantara. Dalam praktiknya, banyak ditemukan organisasi jasa itu hemat biaya untuk melakukan outsourcing aspek-aspek distribusi tertentu. Manfaat dan biaya saluran distribusi alternatif, yaitu kerangka layanan untuk menunjukkan contoh di mana produk inti dan tertentu elemen tambahan seperti informasi. Saya akan menjelaskan tentang waralaba. Yang mengetahui waralaba yaitu cara umum untuk memberikan layanan kepada pengguna akhir. Bahkan pengiriman produk ini dapat dialihdayakan ke perantara. Waralaba telah menjadi cara yang populer untuk memperluas pengiriman. Konsep layanan yang efektif merangkul semua 7P yang sudah dijelaskan di bab pertama. Beberapa situs hal ini dilakukan tanpa tingkat investasi moneter yang diperlukan untuk ekspansi cepat situs yang dimiliki dan dikelola perusahaan. Seorang pemilik waralaba merekrut serta pengusaha yang bersedia menginvestasikan waktu, tenaga, dan aktivitas mereka dalam mengelola konsep layanan yang dikembangkan. Sebelumnya, kegiatan ini merupakan kegiatan pemasaran lokal, biasanya dibayar oleh franchise, tetapi mereka harus mematuhi panduan salinan dan media yang ditentukan oleh franchise. Perantara jasa mengambil banyak bentuk dalam hal peran, struktur, status hukum, dan hubungan mereka dengan perusahaan jasa, atau sering disebut sebagai prinsip. Nah, waralaba adalah salah satu strategi distribusi yang paling umum digunakan, tetapi berbagai perantara distribusi alternatif juga tersedia. Perjanjian distribusi layanan lainnya dapat bersifat kontraktual, seperti yang digunakan dalam layanan keuangan. Nah, bank yang akan pindah ke layanan investasi seringkali akan bertindak sebagai distributor produk reksadana yang dibuat oleh perusahaan investasi yang tidak memiliki saluran distribusi yang luas. Tantangan distribusi di domestik besar. Ada perbedaan penting antara layanan pemasaran dalam wilayah geografis yang padat
dan layanan pemasaran di negara federal Kanada atau Australia. Dalam kasus ini, logistik fisik segera menjadi lebih menantang untuk banyak jenis layanan karena jarak yang terlibat dan adanya beberapa zona waktu. Multikulturalisme juga menjadi karena meningkatnya proporsi imigran dan keberadaan masyarakat yang padat. Negara federal yang memiliki beragam praktik pemerintahan, selain mematuhi undang-undang federal dan membayar pajak federal, bisnis jasa yang beroperasi secara nasional mungkin juga harus mematuhi undang-undang negara bagian kota yang relevan dan merencanakan variasi kebijakan pajak dari suatu negara bagian ke negara bagian lainnya. Layanan yang beroperasi pada skala nasional karena mereka menghadapi pertumbuhan populasi imigran serta turis yang berbicara banyak bahasa. Nah, faktor-faktor yang mendukung adopsi strategi internet Cost difference adalah skala ekonomi yang dapat diperoleh dari operasi secara internasional atau bahkan global. Biaya operasi yang lebih rendah untuk mengkomunikasikan dan transportasi disertai dengan peningkatan kinerja mempolisitas masuk ke pasar internasional. Government drivers, kebijakan pemerintah dapat berfungsi untuk mendorong atau menghambat pengembangan strategis terpadu rasional di antara pendorong ini adalah kebijakan perdagangan yang menguntungkan. Terus, bagaimana sifat layanan mempengaruhi distribusi internasional? Itu harga tentang khusus dalam mendistribusikan layanan secara internasional. Strategi distribusi internasional memiliki persyaratan yang berbeda, merangkum variasi penting dalam dampak masing-masing. Ada 5 kelompok penggerak globalisasi pada 3 kategori layanan. 1. Layanan pemrosesan orang. 2. Layanan pemrosesan kepemilikan. 3. Layanan pemrosesan informasi. Nah, dari 5 tadi itu ada berbentuk tabel. Ya nanti kalau pertemuan yang akan datang kalau disuruh menjelaskan saya menjelaskan, tapi sekarang itu kayaknya tidak ya, soalnya jedahnya nanti kelamaan. Jadinya lanjut saja. People Processing Service itu layanan pemrosesan orang yang memerlukan kontak langsung dengan pelanggan. Penyedia layanan harus memiliki keberadaan geografis lokal. Ada 2 opsi untuk layanan pemrosesan orang. 1. Ekspor konsep layanan. Bertindak sendiri atau bermitra dengan pemasok lokal. Perusahaan mendirikan pabrik jasa di negara lain. Tujuannya untuk menjangkau pelanggan baru atau mengikuti pelanggan korporat. Ya, biasanya pendekatan ini digunakan oleh jaringan restoran, hotel. Untuk pelanggan koperasi cenderung di bidang perbankan. Terus yang 2, impor pelanggan. Pelanggan dari negara lain diundang untuk datang ke pabrik jasa dengan daya tarik atau kompetensi khas di negara asal perusahaan. Layanan pemrosesan kepemilikan layanan ini juga dapat dibatasi secara geografis dalam banyak hal. Kategori ini melibatkan layanan terhadap kepemilikan fisik pelanggan dan termasuk pemberhentian dan pemerintahan pengakuan barang. Layanan berbasis informasi kelompok ini mencakup 2 kategori, layanan pemrosesan mental, layanan untuk pikir pelanggan seperti berita dan hiburan, dan layanan pemrosesan informasi, layanan untuk aset yang tidak berwujud pelanggan seperti perbankan dan asuransi. Eksplor layanan ke pabrik layanan lokal, layanan dapat disediakan di fasilitas lokal yang dikunjungi pelanggan. Impor pelanggan dapat melakukan perjalanan ke luar negeri untuk mengunjungi fasilitas spesial dalam hal yang untuk mengambil karakteristik layanan pemrosesan orang. Eksplor komunikasi melalui telekomunikasi dan ubah secara lokal ketidaktepatannya daripada mengirim layanan berbasis objek yang disimpan di media fisik seperti 2 dari negara lain. Secara teori, tidak satupun layanan yang berbasis informasi ini yang memerlukan kontak tatap muka dengan pelanggan, karena semua dapat dilakukan secara potensial melalui telekomunikasi atau surat. Hambatan perdagangan jasa internasional, hambatan untuk masuk yang secara historis merupakan masalah serius bagi perusahaan asing yang ingin berbisnis di luar negeri, perlahan-lahan berkurang. Namun, beroperasi dengan sukses di pasar internasional tetap sulit bagi sebagian orang jasa terlepas dari upaya WTO dan pendahulunya. GATT atau Perjanjian Umum tentang Perdagangan dan Tarif, ada banyak rintangan yang harus diatasi. Akses maskapai penerbangan adalah masalah utama banyak negara memerlukan perjanjian bilateral atau 2 negara untuk menetapkan rute baru. Di dalam UE, Komisi Eropa telah membuat kemajuan besar dalam penyelarasan standar dan peraturan untuk menyamakan lapangan permainan yang kompetitif dan menghambat upaya masing-masing negara anggota untuk melindungi industri jasa dan manufaktur mereka sendiri. Hasilnya sudah terbukti dengan banyak perusahaan jasa yang beroperasi di seluruh Eropa maupun luar negeri. Bagaimana memasuki pasar internasional? Strategi yang paling sesuai untuk memasuki pasar internasional baru bergantung pada yang pertama, bagaimana perusahaan dapat melindungi kekayaan intelektualnya dan mengendalikan sumber utama penciptaan nilai. Yang kedua, apakah tingkat interaksi yang diinginkan dengan pelanggan tinggi atau tidak.